Seringkali banyak orang sudah merasa tidak berdaya, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mungkin saudara menyaksikan ini dan saudara merasa itu saya, Pastor. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya tidak mau untuk bisa memiliki keadaan yang seperti ini. Tapi apa daya hidup karena sedang dirumahkan, sedang mengalami kondisi yang sulit. Lalu, apa jalan keluar yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mengalami keajaiban dari Tuhan Yesus? Itulah yang akan kita bahas pada group prayer momen ini. Karena saya percaya kabar baik ini akan membawa saudara semua memiliki kekuatan yang baru. Engkau akan dibawa Tuhan naik ke dalam anugerahnya dan terima keajaiban Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Para leaders akan menuntun dan memandu saudara semua untuk saling berdiskusi, saling mendoakan, dan saling membagikan pengalaman hidup mereka secara pribadi. Saya percaya kita semua tetap masih ada Yesus Kristus yang menjadi sang pembela kita, yang menopang hidup kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30 berkata, bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Melalui firman tadi, kuncinya adalah menanti-nantikan Yahweh. Saudara lihat bahasa Ibrani daripada menanti-nantikan adalah kafah, yang dimana artinya adalah bind together, atau seperti twisting, saling terikat atau saling terpaut antara satu dengan yang lain. Seperti akar daripada tanaman itu yang saling melintang satu persatu dan sulit untuk dilepaskan. Dan itu adalah arti daripada kafah, yang dimana bahasa Inggrisnya wait upon the Lord, bahasa Indonesianya yang menanti-nantikan Tuhan. Berarti menanti-nantikan Tuhan itu bukan orang menunggu dan menunggu dan menunggu, terus kemudian dia secara pasif menanti kapan saya dapat mujizat. Saudara lihat di situ, berarti di sini hendaklah kita ini saling terpaut dengan Tuhan, saling twisting. Bahasanya adalah bulat, yang dimana artinya benang itu tidak bisa dibuka satu persatu, mau dipisahkan itu susah. Itu saya melihat bahwa kita dalam Yesus, Yesus dalam diri kita, hubungan kita dengan Dia itu mestinya bulat gitu. Yang dimana kita saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kita tidak pernah bisa dipisahkan dengan Tuhan meskipun berita negatif, kabar buruk atau kejadian ini atau itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, kalau misalnya kita dengar kabar langsung kita terlepas, lalu kita melupakan Tuhan, lalu kita kemudian mencoba dengan usaha dan upaya kita sendiri, itu berarti hidup kita belum bulat sama Tuhan, sehingga kita tidak pernah bisa dilepaskan. Saudara lihat di sini yang terjadi, seperti itulah hubungan kita dengan Yesus Kristus. Mereka yang menantikan Tuhan atau mereka yang binding together, dia akan terima 3 macam. Yang pertama, kekuatannya akan diperbaharui. Firman berkata bahwa strength shall be renewed. Anda tahu, kita ini begitu bangun, kemudian kita ingin disegarkan, energi dan power untuk bisa bergerak untuk sepanjang hari itu. Tapi kalau kita ini seakan-akan tidak memiliki kekuatan, bagaimana kita bisa menjalani hidup, menjalani hari itu? Itu sama seperti handphone. Handphone itu butuh di-charge supaya baterainya terisi penuh. Nah, kita sebagai manusia juga butuh di-charge. Tidak bisa kita hidup berjalan dipakai terus hidup kita ini tanpa di-charge. Nah, bagaimana caranya nge-charge? Ya tadi, dimana kita binding together with the Lord
sehingga kita saling terpaut atau seperti benang ruwet sama Tuhan, sehingga kita tidak bisa dilepaskan. Saudara tahu di situ yang terjadi? Pada saat bangun pagi, meskipun malam itu kita menangis, kita sedang sedih, kita sedang merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ketika Anda tidur di dalam Tuhan, saudara tetap mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kasih setianya Tuhan. Besok pagi, saudara akan punya kekuatan yang baru. Saudara akan menjalani hari itu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dari kekuatan dari Yang Maha Kuasa akan membantu dan menopang engkau dengan cara Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah naik dengan sayap, seperti Raja Wali. Nah, kata kuncinya di sini bukan seperti Raja Walinya, tapi kata kuncinya di sini adalah naik dengan sayap. Itu di bagian depannya. Seperti Raja Wali, ini adalah sebuah perumpamaan, seperti contoh. Nah, tapi kata kuncinya adalah naik dengan sayap. Berarti yang terjadi ketika engkau di dalam Tuhan Yesus, engkau akan dibawa naik dengan sayap sorgawi. Dengan kuasa Roh Kudus engkau akan diangkat tinggi. Ketika kita sedang mengalami pergumulan atau persoalan, kita itu seperti sedang terkapar di bawah. Bahkan kita malu. Ketemu sama orang pun kita merasa bahwa tidak layak, tidak pantas. Dulu tampilan kita, dulu pembawaan kita, namun sekarang kita tidak punya apa-apa mungkin. Sehingga ketika kita ketemu sama orang kita malu. Kalau dilihat ada sebuah perbedaan. Nah, siapa yang bisa menolong kita? Cuman satu, Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia bersama dengan saudara, engkau akan diangkat tinggi dengan sayap. Saya yakin sekali dengan Roh Kudus, engkau akan diangkat Tuhan. Di mana hidup saudara tidak ada di bawah, tapi engkau mulai menerima kemuliaan Tuhan. Ketika engkau naik, engkau akan mulai melihat ada hasil, ada prestasi, bahkan bisa dikatakan ada derajat dan martabat. Wah, ya kan? Orang kalau misalnya jatuh dalam dosa, dan dia pasti derajatnya sudah atau martabatnya sudah seakan-akan tidak berharga. Tapi di sini Tuhan mengangkat kita naik dengan sayap. Seperti Raja Wali, itu contohnya seperti Raja Wali, saat badai dia semakin terbang tinggi. Tapi yang terjadi naik saudara. Maukah engkau naik? Hari ini naik tingkat, naik berprestasi, naik ke dalam kemuliaan Tuhan. Itu hanya Tuhan yang bisa membawa kita. Sharingkanlah dengan rekan-rekan saudara apa pengalaman pribadi yang sedang engkau alami. Dan saudara, jikalau ada pergumulan, kita akan doakan bersama-sama. Saya percaya mujizat sampai detik ini masih terjadi. Yang ketiga adalah berlari tidak jadi letih, berjalan tidak jadi lesu. Saya simpulkan di sini adalah bahwa engkau akan bergerak menuju kepada destiny Anda. Bergerak kepada tujuan akhir. Ya, destiny-nya di mana? Karena saya melihat semua yang ada di dunia ini memiliki tujuan. Seperti contoh, kalau ballpoint diciptakan untuk menulis. Kompor diciptakan oleh penciptanya untuk bisa memasak. Kalau misalnya tujuannya itu tidak dapat difungsikan, kompor tidak bisa dipakai buat memasak, maka bisa dikategorikan apa? Rusak. Bolpen tidak bisa dipakai menulis, dikategorikan rusak. Ketika dia tidak berfungsi seperti apa yang telah diciptakan, maka dia dikategorikan sebagai rusak. Manusia dalam kehidupan kita punya tujuan. Kenapa saya ada di kota ini? Kenapa saudara ada di dalam pekerjaan itu? Kenapa saudara ada di dalam pelayanan ini? Saya yakin itu semua ada destiny dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat poin ketiga adalah membawa kita semua sampai ke dalam destiny yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jikalau kita selama masih ada di dunia dan kita masih belum bisa menyelesaikan atau menggenapi destiny yang sudah Tuhan sediakan, sudah tahu tempat yang paling kaya itu di mana? Saya katakan kuburan. Karena ada banyak mimpi yang tertunda di situ, ada banyak proyek yang belum dilahirkan di sana, kebawa mati. Sehingga seharusnya orang ini semasa dia hidup dia bisa melahirkan pelayanan-pelayanan yang spektakuler, dan dia bisa melahirkan sesuatu
hasil-hasil prestasi yang luar biasa, mungkin buku baru dikarang, diciptakan, lagu baru telah dibuat, tapi karena usia atau mungkin karena keadaan akhirnya dia meninggal. Sehingga yang terjadi, karya itu dibawa mati di dalam kubur. Sayang sekali bukan? Jikalau kita memiliki satu destiny yang dahsyat dan luar biasa di kubur bersama dengan tubuh kita yang tubuh fana ini. Oleh sebab itu, saudara yang dicintai oleh Yesus Kristus, kita berjalan bersama. Kita bergerak bersama. Bersama dengan Yesus Kristus kita lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa dari sini, apapun pergumulan saudara, pasti ada jalan keluar dari Yesus Kristus. Mari kita bergandengan tangan, saudara ceritakan kesaksian saudara, pengalaman hidup saudara, dan saya percaya bersama kita bisa lalui ini. Dan dalam Yesus semakin banyak mujizat yang kita alami dan kita ceritakan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Yeshua HaMashiach, bless you.